Salam Pancasila. Malam ini kita kembali lagi di 3G Show. Kita menghadirkan seorang narasumber. Kalau dikatakan sebagai pakar, tapi lebih cenderung ke peneliti ilmu Jawa. Malam hari ini kita bersama dengan Bapak Hadi Sukmadani. Rahayu ya. Pak Dani, saya panggilnya Om Dani aja ben angelan. Om Dani, tadi kita membahas tentang Jawa. Artinya bahwa Jawa itu adalah sebuah eksistensi yang ada di bangsa ini yang harus kita pertahankan untuk bisa membawa bangsa ini menjadi ke level berikutnya. Kalau menurut Om Dani sendiri, Jawa itu bagaimana? Jadi begini ya, kalau menurut saya, hanya karena saya kebetulan ngugemi karo Jawa. Ya. Maka saya bicaranya dari sudut ini. Ya. Tapi sebetulnya ini bukan terbatas hanya pada suku Jawa saja. Saya ingin bicara Nusantara. Ya. Termasuk terhadap rekan Parmalim di Batak. Termasuk apa, maaf Pak? Parmalim. Dari Batak. Haringan dari Kalimantan. Artinya ada irisan yang sama untuk ya, intinya semua ilmu. Jadi kalau kita bicara Jawa itu bukan berarti bicara tentang Jawa dalam arti pulau Jawa begitu. Iya. Bisa lebih dari itu. Iya. Memang template-nya yang saya gunakan adalah Jawa. Ya. Tapi implikasi dari prinsip-prinsip yang digunakan itu tidak hanya sampai di Indonesia, bahkan sampai dunia. Di dunia. Karena bisa dipakai untuk dunia juga. Bahkan kalau Anda melihat yang namanya spiritualitas dunia lama, ya. Itu ada piramid di Mesir, sampai di Cina, sampai di Amerika Selatan. Semuanya prinsipnya sama, menggunakan elemen, 5 elemen itu. Kalau yang di Jawa disebut sedulur papat limo pancer. Sedulur papat limo pancer. Tapi prinsip-prinsip yang digunakan kurang lebihnya sama. Perbedaan ya namanya budaya, kemasannya, istilahnya. Tapi semua itu tujuannya adalah untuk menemukan jati diri. Jati diri yang seperti apa Pak kira-kira? Ya memang kalau soal jati diri ini mungkin perlu khusus, sesinya ya. Cukup panjang ya Om ya. Saya harus membuat kelas ya minimal 10 SKS. 10 SKS. Dari sekitar 4 atau 5 jam belum tentu selesai. Iya, karena yang dikupas sangat banyak sekali. Tapi secara garis besar. Garis besar saja Om. Jadi orang sering salah mengira. Kalau jati diri saya sebagai orang Jawa. Ya. Oh berarti itu saya pakai bahasa Jawa. Ya. Saya itu mengagumi cara begini begitu. Sebetulnya baru luarnya saja. Budayanya saja. Tapi yang di luarnya ini digunakan untuk menggali ke arah dalam. Ya. Ya kan? Lapisan kulit luar seperti bawang itu berambang, kupas. Terus satu lapis demi lapis sampai ditemu sejati nih yang di dalam itu apa? Sejati ning diri. Apa itu? Kosong kan? Ya. Tidak ada apa-apa kan? Makanya kan disebut golek ono galiing kangkung kan. Kangkung itu apa galihnya? Golek ono galihe kangkung. Kekosongan, kasunyatan. Kita belajar sedulur papat lima pancer, tapi ujung terakhirnya adalah kasunyatan. Nah kasunyatan itu sebetulnya adalah nama lain dari ketuhanan yang Maha Esa. Kasunyatan nama lain dari ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi sebetulnya apa sih sebetulnya yang dimaksud itu? Dalam cara singkat untuk menjelaskan apa yang disebut jati diri itu adalah kita menjadi manusia yang asli atau hidup secara otentik. Ya.
Jadi bukan dibuat-buat, bukan tiru-tiru, bukan ngikutin omongan orang, bukan membebek, bukan jadi yes man, bukan untuk mencari pamrih, bukan untuk menjilat. Itu semua jauh, Pak. Tapi di tengah kehidupan hari ini ya Om Dhani ya, ketika kita bicara mencari jati diri kita yang sesungguhnya atau sejati diri, itu problemnya kan begitu derasnya informasi yang masuk, ya terutama ke generasi penerus kita, dengan bebasnya informasi, dengan teknologi yang ada, apakah terus bagaimana caranya untuk bisa menyadarkan generasi muda ini supaya bisa dia ngagemi lah paling enggak ilmu Jawanya. Justru begini Pak. Gimana? Justru sekarang saatnya. Sekarang saatnya. Kalau Anda perhatikan dunia. Ya. Dunia ini selama sebelum COVID sama setelah pandemi COVID beda kan? Beda. Ya kan? Sebelum pandemi COVID itu yang kita cari apa? Yang dunia cari apa? Kita sebagai bangsa Indonesia sebetulnya juga ikut-ikutan orang dari luar kan. Ya. Mengejar materi, kesuksesan, teknologi. Semua yang sifatnya duniawi. Melalui proses-proses yang namanya efisiensi, industrialisasi. Tetapi pada akhirnya menimbulkan suatu krisis multidimensi di dunia global. Ya. Sekarang ini tidak hanya ancaman global warming, tapi bahkan global boiling Pak. Udah mulai mendidih Pak dunia kita ini. Bencana alam, banjir, pandemi, krisis ekonomi, peperangan, konflik. Itulah buah-buahnya. Nah, justru mereka yang di luar itu sudah terlebih dahulu sadar kita ini salah jalan. Dan mereka mulai berbalik ke timur, melihat apa yang sebetulnya makna hidup sebagai manusia itu. Apakah hidup sebagai manusia itu hanya untuk mendapatkan materi? Setelah mati pun ditinggalkan, sementara menimbulkan kerusakan alam, tidak menyisakan warisan untuk generasi berikutnya. Nah di sini kan sebetulnya kita perlu sebagai bangsa merenungkan ulang arti kita hidup sebagai bangsa dan bernegara itu sejatinya apa. Kalau menurut Om Dhani sendiri, menurut Kawruh Jawa apa tuh Jawa ya? Kalau dulu orang-orang sorry ya Pak, sorry ya Om, karena dulu kita kalau ditanyain ada orang-orang kuno, kamu orang Jawa ya? Ingsung orang Jawi. Ya. Itu gimana itu? Bedanya apa sih Jawa sama memang Jawi? Begitu Pak. Istilah itu ada beberapa macam. Ada Jawa, ada Jawi, ada juga Jawan Pak. Jawan. Ya. Oh. Tapi mungkin kalau untuk membahas itu panjang lagi Panjang Pak. lagi. Karena kan kita ingin bahasnya mengenai intinya dulu. Ya, intinya gimana? Intinya ini adalah kita sebagai bangsa atau sebagai manusia tentu ingin eksis dong Pak. Eksis itu kan untuk makan, untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, tentram, aman, dan layak lah istilahnya. Layak lah, ya kan? Sebagai manusia yang seutuhnya ya. Maka untuk itu kita bernegara. Tapi kalau kita sebagai masyarakat tidak mengenali jati diri, terus apa yang mau dikelola? Dan bagaimana caranya supaya masyarakat kita itu mengenal kembali jati diri kita melalui Kawruh Jawa? Oke, kita bicara menyempit ya Pak. Ya. Secara spesifik ke Kawruh Jawa. Nah, untuk menuju ke arah menemukan jati diri, itu kita perlu mengenali apa yang ada dalam diri kita. Ya. Di dalam diri kita itu bukan hanya daging kan. Ya. Kita ini juga memiliki persepsi, perasaan, pikiran, kesadaran atau ingatan. Ya. Nah,
kenalilah itu satu persatu. Kemudian tubuh kita kan juga terdiri dari 5 elemen. Ya. Air, api, tanah, angin, udara, sama angkasa ya. Ya. Nah, interaksi hubungan satu sama lain ini, permutasi kombinasinya, itu bagaimana kita pelajari Pak secara detail. Dan itu melalui hening. Ya. Bermeditasi. Oh, caranya dengan meneng tadi. Meneng. Ya, meneng hening. Makanya ada istilah jumeneng. Seorang raja harus bisa jumeneng. Nah kalau tidak jumeneng kayak rumput tertiup angin Pak ke kiri kanan. Nanti rakyatnya anginnya ke kiri miring ke kiri, anginnya ke kanan miring ke kanan. Jadinya oportunis Pak. Oke. Pragmatis. Bukan pragmatis, itu tidak pragmatis. Karena sekarang bayangkan saja Pak, suatu program pemerintahan kalau setiap beberapa bulan berganti, apa bisa mencapai tujuan? Tentu untuk mencapai satu tujuan perlu dikasih waktu yang cukup untuk membuktikan apakah program itu berhasil atau tidak. Dan butuh waktu Pak untuk supaya program itu bisa terlaksana. Ya. Kalau di Kawruh Jawa pakai istilahnya jumeneng tadi. Prinsipnya jumeneng dulu. Supaya teguh. Menentukan sikap yang benar. Sesuai dengan realitas. Orang kalau tidak bisa jumeneng, tidak menemukan jati diri, katut kiri kanan dengar omongan si A begini, dengar omongan si B begini, bingung, akhirnya yang penting apa yang didapat untuk dirinya sendiri. Nah berarti kan ini sudah kesangkut dengan hawa nafsu kan Pak. Bukan pribadi yang asli kan. Bukan sejati. Mudah dipengaruhi orang. Jadi kembali lagi kalau secara Kawruh Jawa proses pencarian sejati itu personal by personal. Tapi bukan fanatik loh Pak. Saya bilang di sini ada perbedaan. Kalau kita teguh, tidak goyang. Kalau fanatik itu kita sempit Pak. Memang Anda tidak goyang, tapi Anda jadi keras dan tidak mau. Orang fanatik yang lainnya. Podo ranggo pecine aku ora gelem dolan kono. Itu kaku Pak. Tapi kalau menemukan jati diri itu lentur seperti ilmu air Pak. Di mana tempat rendah dia akan mengalir. Ada kelokan dia ikut mengelok. Tapi dia tidak pernah menipu karena dia mengikuti realitas. Jadi dia tetap teguh tapi meluas. Bisa merangkul segalanya. Yang saya rasa dibutuhkan oleh bangsa ini. Mari kita bersama-sama, entah tradisi Anda dari Jawa, ada yang dari Sumatera, dari Bali. Mari kita temukan ini melalui kekayaan lokal wisdom masing-masing. Dan ini yang harus digali lokal wisdomnya ini. Karena ini tuntutan zaman Pak, dunia sudah berubah. Tuntutan global sudah memberikan ancaman manusia di masa tidak jauh dari sekarang, mungkin 2050 sudah diprediksi akan terjadi overpopulasi dan kemudian population collapse atau populasi itu drop karena ya tentu saja permasalahan pangan, permasalahan iklim dan perang, konflik, perebutan dan segala macam. Nah ini kalau kita tidak bisa membenahi dari sekarang, menemukan arti dari hidup yang sebenar-benarnya, kita hanya menunda problem Pak. Apakah mudah Om Dhani ketika kita mencoba untuk gini loh, kamu harus menemukan sejatimu sendiri itu seperti ini. Dan cara mengkomunikasinya gimana? Ngajari ini gimana? Itu mungkin sulit ya kalau saya suruh menjawab sekarang Saya belum itu siap. Butuh proses. Saya belum siap untuk menjelaskan secara rinci ya. Tapi memang semestinya kalau kita minimal sudah berpendidikan sekolah menengah ke atas, seharusnya kan juga tidak buta huruf untuk membaca berita dalam dan luar negeri, Pak. Tidak buta huruf terhadap berita-berita politik maupun permasalahan di sosialitas kita.
Di mana sosialitas kita terpecah, koherensinya hilang. Kan berarti ada masalah. Kalau cara yang sama digunakan menghasilkan problem yang lebih parah, berarti bukan caranya itu dong, harus ganti dong. Harus ganti caranya. Bukan ditambah porsinya, jadinya tambah parah. Oke. Nah, ini kan berarti perbedaan antara orang yang bisa melihat realitas, menilai berdasarkan kenyataan, dengan orang yang dogmatik. Pokoknya menurut rumus ini benar, tapi hasilnya kontradiktif, kontraproduktif. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya satu pengetahuan kita membaca situasi, membaca alam ini, termasuk situasi manusia, situasi sosial. Harusnya muncul secara otomatis, Pak, keinginan untuk menemukan apa sebetulnya realitas yang sejati itu. Ya, karena proses untuk menemukan jati diri itu kemudian kan terdistorsi oleh hal-hal yang mungkin dibuat oleh orang-orang yang berkepentingan. Seperti contohnya kalau kita bicara langsung aja deh, orang-orang barat lah. Ya. Akhirnya kita distorsi sehingga kita tidak bisa menemukan jati diri kita. Itulah, Pak. Nah, maksud saya Om Dhani, apakah dengan kawruh Jawa ini bisa melawan itu? Sebetulnya Bung Karno itu sudah menjiwai kawruh Jawa ini dan mengamalkannya dalam Pancasila, kebijaksanaan politiknya maupun sudah tercantum terangkum dalam Pancasila. Sudah komplit. Jadi contohnya adalah maklumat Presiden 1 September tahun 45, Salam Merdeka sebagai salam nasional. Apakah artinya merdeka? Pernahkah kita sebagai generasi muda mempertanyakan sebetulnya merdeka itu yang apa sih? Bagaimana? Apakah hanya sekedar pemerintahnya berbangsa Indonesia dengan KTP Indonesia, dengan bendera sendiri, dengan bahasa sendiri sudah merdeka? Itu kan baru bungkusannya. Arti merdeka yang sejati itu adalah memiliki jiwa yang merdeka. Ya kan? Nah, jiwa yang merdeka ini bagaimana kalau kita tidak pernah mengenali jati dirinya? Nah, kalau kita ditutupi oleh diri palsu atau nirjati, merdeka enggak? Enggak merdeka. Anda tidak bisa memilih. Apakah Anda harus memilih ini dilakukan atau ditolak? Anda tidak mempunyai kebebasan karena Anda tidak mampu untuk berpikir, tidak mampu untuk membuat pilihan. Nah, ketidakmampuan itu kan karena banyak proses pengaruh budaya dari luar, film, kemudian bacaan-bacaan yang itu yang saya sebut rimba belantara konseptual. Dan itu memang membingungkan, mendistraksi manusia zaman sekarang, apalagi setelah zaman internet. Terlalu banyak keluyuran berita dan informasi bludak sampai orang tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang hoax. Terbalik-balik akhirnya masyarakat kita konflik. Obatnya kawruh Jawa. Obatnya adalah menemukan jati diri. Sehingga Anda tidak terombang-ambing, bisa menemukan apa yang jati atau sejati. Anda menemukan ini loh hoax, ini loh sejati. Kenyataannya seperti ini. Ketika berpegang pada kenyataan, Anda mungkin mempunyai pandangan yang berbeda dengan saya, mempunyai kepercayaan yang berbeda, sebagai bahasa yang berbeda, suku yang berbeda. Tapi kalau realitas itu hanya satu, Pak. Iya, Pak. Enggak? Kalau Anda lompat dari gedung lantai 10, mati. Realitasnya Anda jatuh ke bawah, walaupun Anda meyakini Anda akan enggak kenapa-kenapa, tetap aja Anda mati. Kan begitu. Paling enggak tetap aja jatuh. Tetap aja jatuh kan. Nah, realitas ini sama apapun kita, bahasa, bangsa, suku, keyakinan apa tuh tetap sama. Kalau realitasnya kita temukan, itu adalah titik di mana kita hidup di ruang publik berdasarkan realitas. Bukan berdasarkan yang Anda pahami, bukan berdasarkan pandangan pribadi, subjektivitas saya. Dan juga bukan dari jari ini. Bukan jari ini, Pak.
Jadi kasunyatan beri kata kenyataan. Jadi kalau saya rangkai ini Om Dhani, bicara kawruh Jawa, bicara kasunyatan. Artinya dengan kasunyatan ini sebetulnya kita bisa menemukan jati diri kita. Terbalik Pak. Dengan menemukan jati diri ini kita akan bisa melihat kasunyatan. Nah sekarang caranya menurut Om Dhani, kalau bicara kawruh Jawa kok emangnya cuma kawruh Jawa yang bisa menemukan jati diri? Tidak. Jadi seperti di awal saya bilang, peradaban spiritualitas dunia lama di seluruh dunia, termasuk aborigin yang dianggap primitif itu, mereka ternyata lebih canggih daripada kita manusia modern. Oh ya? Iya. Gimana Gus? Mereka bisa melihat arah. Mereka kan gak punya kompas. Berburu di padang belantara, padang pasir begitu kok bisa pulang ke rumah. Dia tahu kapan musim mau berganti musim walaupun tidak mengenal bintangan. Itu jadi kayak ilmu Titan. Beda. Lebih dalam lagi. Itu artinya sudah menyatu dengan semesta. Ilmu Titan itu menyatu dengan eksistensi, maha eksistensi, Pak. Jadi Tuhan itu adalah maha eksistensi. Kita ini di sini hanya semacam apa ya? Semacam manifestasi dari dalam personalitas kita. Personalitas kita ini terlalu kecil, Pak, untuk bisa memahami. Otak kita terbatas, Pak, untuk bisa memahami ketuhanan. Tapi ketika kita ingin beresonansi, seperti misalkan garpu tala ini bergetar karena ada suara dari luar, itu berarti dayanya mengalir, dan kita akan berbicara atau meneruskan berdasarkan bukan kata-kata pribadi saya, tapi alam yang Tuhan yang berbicara. Ya, kalau bicara kawruh Jawa, kemudian dan itu hanya bisa dicapai kalau sudah mencapai menemukan jati diri. Jadi jangan hanya asal ngomong, ini bahayanya di situ. Iya. Dan di situ akan terlihat dalam perilaku dan tabiatnya maupun dalam hikmahnya ya. Jadi kalau bicara kawruh Jawa atau ilmu Jawa, Om Dhani, berarti kan bicara tentang ilmu yang sebetulnya sudah terpapar semua atau sudah tergelar semua di alam semesta ini. Iya. Nah, dengan mempelajari itu kita bisa menemukan jati diri. Setelah menemukan jati diri sehingga kembali lagi bisa mengerti tentang kasunyatan. Iya. Itu garis besarnya. Garis besarnya seperti tapi dalam prosesnya. Dalam aplikasi praktisnya tentu melingkupi berbagai macam, Pak. Misalkan ilmu kawruh Jawa sendiri berasal dari memiliki aspek aplikasi dalam kanuragan, keganyangan, kadewatan, dan mencakup pengobatan, termasuk bagaimana tata bercocok tanam, bagaimana cara wisdom yang baik, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari lah. Sebetulnya kalau bagaimana menjadi pemimpin yang baik, itu semua ada, Pak, di Jawa, Pak. Di kawruh Jawa ada. Kalau dijabarkan lengkap, tapi ujung akhirnya itu istilahnya mercusuarnya atau pancernya itu mengapa diarahkan ini semua, cara hidup yang benar, bercocok tanam yang benar, bermasyarakat secara harmonis, bergotong royong, saling tolong menolong, penuh welas asih, karena tujuan akhirnya adalah sang maha realitas ini supaya kita bisa menyatu, di mana personalitas kita sebagai ego, sebagai pribadi ini lenyap, Pak. Ketika diri kita ini lenyap, maka manunggaling kawula Gusti. Ada salah satu pitutur yang menuturkan saya itu kamu, kamu itu saya. Ya, itu bahasa Jawa itu. Iya. Ya, itu bukan untuk dijual dalam ucapan, Pak. Ya, sebetulnya itu harus bisa dilaksanakan. Ya, maka ketika kita melihat seseorang kita nesu, terus kalau saya jadi orang itu bagaimana? Kan belum tentu. Itulah tepo seliro. Dari tepo seliro dulu baru mulat saliro. Mulat sariro. Ya, mulat sariro itu revisi diri. Jadi membalik arah dari proses penciptaan dari atas ke bawah kembali ke atas, reverse, Pak. Oke. Tapi untuk sebelum itu bisa, ya belajar mulat tepo seliro dulu.
Tepo seliro dulu baru nanti kita bisa masuk ke tahap mulat seliro. Generasi sekarang kan sudah lupa itu apa. Iya. Lah terus gimana caranya itu Om supaya generasi penerus ini iso eling lagi gitu? Dasarnya adalah kebudian, Pak. Kebudian. Budi itu artinya adalah kecerdasan atau pikiran yang jernih yang tidak dipengaruhi oleh nafsu-nafsu. Kalau saya bicara keberpihakan pemerintah. Ya. Kan kita hidup dalam bernegara nih. Ya. Kalau keberpihakan pemerintah punya pengaruh nggak, Om? Dalam supaya generasi muda ini kemudian setidaknya care lah terhadap kawruh Jawa. Tentu Pak, ya. Kita yang kalau saya lihat yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini bukan hanya pemimpin yang sifatnya administratif, tapi lebih kepada memimpin jiwa, semangat, dan aspirasi kita sebagai bangsa. Dan itu mungkin bisa ditemukan untuk tumbuh, bangkit, menuju keluhuran. Karena Jawa ini sendiri artinya kan orang yang memegang keluhuran. Oh. Lah siapa kalau bukan orang Jawa sendiri, yaitu Pak Ganjar. Ya siap. Jadi teman-teman semua kita bisa melihat korelasinya bahwa kita membutuhkan seorang pemimpin ya setidaknya yang sudah care lah. Ya banyak dia terjun di dunia ini dia paham gitu. Dia paham. Begitu Pak Om Dhani, kita mungkin akan sambung lagi di lain kesempatan karena banyak hal-hal detail yang kita akan ulik lagi nanti supaya apa sih? Supaya generasi muda ini ngerti apa yang dibutuhkan untuk kita sendiri, bukan dari orang lain. Ada pesan-pesan untuk Mas Ganjar? Monggo. Saya percayakan pada Gusti. Luar biasa. Pasti Pak Ganjar sudah mendapatkan mandat itu kalau memang semestinya harus terpilih. Amin. Siap. Amin. Rahayu. Oke, terima kasih Om Dhani. Sampai ketemu lagi. Rahayu. Rahayu.